Pak Effendi, ini penegasan maksudnya tadi Pak Jokowi membantu untuk melindungi Hasto begitu dari kejaran KPK atau bagaimana Pak Effendi? Ya artinya beliau secara political will justru memberikan perhatian lah. Tidak pernah ada seperti yang dituduhkan begitu. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto itu. Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Benar nggak sih Pak melindungi Pak Hasto Pak selama ini? Apanya? Kalau Pak Jokowi selama memimpin melindungi Pak Hasto? Melindungi seperti apa? Tanyakan jangan ngomong. Tanyakan ke Pak Effendi, yang sedepan ke Pak Effendi semua. Justru Pak Jokowi bantu dia, tahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Itu adalah sebuah informasi yang sangat penting. Saya duga ini ada kaitannya kan selama 4 tahun. Koreksi saya kalau saya salah nih KPK ya. Selama 4 tahun sebetulnya KPK ingin membongkar itu, tapi nggak bisa. Saya cuma mau bilang bahwa dalam 4 tahun tersebut, dari tahun 2020 sampai 2024 ya, pasti ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencegah jangan sampai ini terbongkar. Karena buktinya adalah sekarang begitu udah ganti ketuanya, sprint. Saya mau kaitkan dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon barusan ya, yang mengatakan bahwa ada gambaran bahwa ini tidak disentuh selama Pak Jokowi. Dia secara terbuka mengatakan Pak Jokowi melakukan obstruction of justice, tindakan menghalang-halangi hukum yang berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Nah kemudian pertanyaannya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Jokowi melakukan itu? Kalau memang Pak Jokowi mau melakukan itu, kenapa baru sekarang kan gitu? Apa bedanya KPK dulu dengan yang KPK yang sekarang? Kalau betul-betul Pak Jokowi bisa intervensi, berarti Pak Jokowi salah dong selama 10 tahun mendiamkan melindungi Hasto kan begitu? Benar nggak sih? Ya benar. Dilindungi loh kan gitu. Nah setelah nggak jadi baru kemudian masuk misalnya gitu kan. Nah artinya kan selama ini dilindungi. Nah sekarang nggak dilindungi kan itu sebenarnya. Jadi bayangkan 4 tahun Jokowi menghalang-halangi kasus ini tidak naik. Dan saya pikir ini sebuah tindakan yang harus diproses juga oleh semua orang. Nah pertanyaan timbul kembali, apakah KPK mau menindak Hasto tapi tidak mau menindak Jokowi? Ini kan dua hal yang kita patut pertanyakan luar biasa. Ada kepentingan apa dalam proses kasus ini? Presiden mengintervensi. Yang mampu mengintervensi adalah dia yang mempunyai surplus kekuasaan. Siapa itu? Hanya presiden yang mampu. Udah ditangkap Jokowi. Karena dia menyalahgunakan jabatan publiknya untuk berbuat jahat. Jadi ini terkait dengan menghalang-halangi penyidikan. Atau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya itu obstruction of justice. Itu diatur di pasal 221 KUHP ayat 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserai menjalani jabatan kepolisiannya. Jadi kalau kita menyembunyikan tersangka atau menyembunyikan orang yang dicari polisi atau kita menolong mereka untuk bersembunyi, maka kita dikenakan pasal 221 ayat 1 ini. Yang setahu saya kayak Pak Jokowi nggak ngurusin begitu-gituan tuh. Kemudian ada problem pernyataan Pak Effendi Simbolon. Kan itu pernyataan pribadi beliau. Mungkin beliau punya sumber yang bisa dipercaya gitu loh. Sampai pernyataan keluar. Nah repotnya memang membaca statementnya banyak orang yang selama ini cukup dekat dengan Jokowi ini agak repot Mbak. Karena kalau kita mau jujur, wajah Jokowi ini banyak sekali hari ini. Kadang melihat Jokowi itu dari Bung Noel, kadang juga melihat wajah Jokowi itu dari Bang Effendi Simbolon, kadang juga dari Joman, kadang juga dari Projo.
dan seterusnya dan seterusnya. Kadang satu sama yang lain itu orang-orang yang selama ini merasa dekat dengan Jokowi saling bantah-bantahan satu sama yang lainnya. Kalau pernyataan Bung Noel itu kan ingin menegaskan ya bahwa Jokowi itu nggak ada urusan dengan yang lain, nggak ada urusan dengan partai, nggak ada urusan dengan Hasto, hanya fokus bagaimana membangun Indonesia selama 2 periode. Tapi pernyataan Effendi Simbolon itu kan memancing perseteruan yang cukup serius ya, memancing tafsir yang tidak main-main. Jangan-jangan memang selama ini persoalan Hasto yang dikaitkan dengan Harun Masihu yang mestinya itu selesai prosesnya 2020-2021 itu tidak dituntaskan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka karena mengingat posisi Hasto saat itu sedang baik-baik saja dengan kekuasaan politik, sedang berada di internal kekuasaan, jadi seakan-akan Hasto itu tidak tersentuh oleh hukum. Ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini jangan-jangan memang Pak Hasto itu ya punya jaring pengaman yang memang tidak bisa membuat dirinya itu disangkut pautkan dengan hukum. Tapi ketika tak lagi menjadi bagian dari kekuasaan politik, kemudian terjadi konflik dengan Jokowi, maka persoalan hukum dengan Pak Hasto itu sangat mudah untuk diinvestigasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi yang dari kami dengar kan memang selama ini KPK ini rasa-rasanya kan selalu klaimnya adalah tidak ada intervensi, tidak ada kekuatan lain yang bisa melakukan suatu cawe-cawe. Misalnya pengakuan atau testimoni dari Pak Agus Raharjo pernah bentak di ruangan misalnya untuk menghentikan kasus itu tidak pernah ada. Kan cerita-cerita yang muncul di publik seperti itu. Masa iya sih memang dulu itu bisa atau pernah ada kekuatan politik yang bisa kemudian menahan kasus seseorang sampai bertahun-tahun lamanya seperti yang dikatakan Pak Effendi. Masa sih seperti itu? Kalau memang ada seperti itu, berarti betapa campur baurnya sudah kita ini punya republik. Tapi Kita kan sudah juga Mas pusing juga membayangkannya. Kalau itu memang betul terjadi. Sekarang kita balik pada soal tadi. Siapa yang memulai skandal itu? Kita uji. Siapa yang memuat foto Hasto dan Andi Wijayanto? BEM UNJ, Dekan Fakultas Manajemen Bakri Institut. Apa kepentingannya? Faktanya nggak ada, tapi reasoning kita mulai bekerja tuh. Apakah yang lakukan itu adalah Kaesang, Gibran? Apa kepentingannya? Di dalam taraf berpikir itu kita akan lihat kalau begitu pertentangan utama antara siapa dan siapa. Friend and enemy-nya di dalam konsep Carl Smith itu siapa dengan siapa. Pada analisis terakhir adalah Jokowi dan Megawati. Jadi jangan bawa Jokowi. Loh itu analisisnya begitu. Kalau otak kita mau kita pakai sempurna tuh. Maka di dalam paradigma itu kita uji skandal-skandal ini. Hasto diskandalkan pasti oleh orang dekat Jokowi. Boleh. Orang kedua dekat Jokowi. Boleh. Orang ketiga dekat Jokowi. Boleh. Tapi kalau itu berarti ada orang ke-17 dekat Jokowi. Tetap dia adalah proksinya Jokowi. Sama aja logiknya. Kan kacau kita berpikir. Ya mungkin aja yang buat itu adalah orang dari Rusia, orang dari Ukraina. Apa urusannya dengan pertarungan friend enemy di dalam pikiran Carl Smith tentang Jokowi dan Megawati? Konstruksinya begitu cara berpikirnya tuh. Jadi kalau saya pastikan bahwa foto itu disebarkan oleh Jokowi, siapa yang mau bantah? Faktanya nggak ada, memang ada faktanya. Tapi reasoning saya mengatakan itu. You bantah reasoning saya, bukan bantah faktanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya pernyataan dari mantan politisi PDIP yang banyak sekali mengundang ya pertanyaan dari publik dan para akademisi. Dia adalah Effendi Simbolon ya, mantan kader PDIP yang dipecat bersamaan dengan ya keluarga Presiden Jokowi ya yang diberhentikan dari kader PDIP ya. Di sini Effendi Simbolon menyatakan bahwa selama 4 tahun terakhir Pak Jokowi diduga melindungi Hasto Kristianto yang sekarang menjadi tersangka KPK ya soal kasus suap Harun Masiku. Ini menunjukkan bahwa bisa dibilang Pak Jokowi itu sama dengan menghalang-halangi penyidikan ya. Kata Bung Ferry Amsari tadi, menurut bahasa hukumnya adalah obstruction of justice ya. Ini dilakukan oleh Pak Jokowi dan sebenarnya bisa dikenakan pidana. Kalau seandainya KPK ini benar-benar fair ya mengungkap kasus Harun Masiku. Tidak hanya Hasto yang dijadikan tersangka, tetapi yang melindungi Hasto, yang menghalang-halangi penyidikan Hasto ketika itu ya dari tahun 2020 hingga 2024.
Itu kan siapa lagi kalau bukan ya presiden yang sedang menjabat, yang surplus kekuasaan adalah presiden. Jadi bisa dibilang Pak Jokowi melakukan obstruction of justice ya, menurut pasal Undang-Undang Tipikor pasal 221 bisa dikenakan pidana itu. Jadi bagaimana pendapat Anda sekalian? Silahkan Anda nilai sendiri. Bahkan para pendukungnya pun ini akhirnya kan beradu argumen sendiri, saling berhadap-hadapan. Karena kata Bung Adi Praitno tadi, wajah Pak Jokowi jadi banyak sekali. Dari Projo menyatakan begini, dari Joman menyatakan begini, dari relawan yang lain menyatakan begini, tidak sama dan akhirnya berhadap-hadapan argumentasinya. Dan ini kan sangat lucu sekali ya. Berlomba-lomba ingin menjilat Jokowi tapi akhirnya berhadap-hadapan. Dan ini berawal dari pernyataan dari Effendi Simbolon tadi yang mengatakan bahwa dia telah bertemu Pak Jokowi, bertemu Mas Hasto dan menyatakan bahwa selama ini Anda kan dilindungi oleh Pak Jokowi. Ini kan menandakan bahwa memang ketika Pak Jokowi menjabat, memang Hasto tidak tersentuh ya karena masih dilindungi dan hubungan mereka antara Pak Jokowi dengan PDIP sedang baik-baik saja. Harusnya kan tidak seperti itu. Kalau memang kepala negara mau menegakkan keadilan, mau menegakkan hukum, harusnya tidak pandang bulu, atau dia teman, atau dia kawan, atau dia relasi, apalagi saudara. Kalau hukum ya tetap hukum, tidak bisa. Tetapi di sini terkesan dihalang-halangi, ditutup-tutupi, disembunyikan, bahkan tidak tersentuh oleh hukum. Dan sekarang ketika hubungan sudah renggang, semua diungkap ke publik dan dipermasalahkan dan juga dipidanakan hingga akhirnya Hasto Kristianto menjadi tersangka. Dan kalau dirunut satu persatu ada hubungannya ke sana, mestinya KPK juga memanggil Pak Jokowi dong yang diduga melakukan obstruction of justice tadi. Tetapi kan kita lihat sendiri, kata Bung Ferry Amsari ini ya perlu pertanyaannya kembali lagi, KPK ini hanya ingin memtersangkakan Hasto tetapi tidak mau mentersangkakan Presiden Jokowi. Ini kan aneh. Padahal para pendukungnya termasuk Effendi Simbolon ya, pendukungnya Pak Jokowi hingga sama-sama dipecat dari PDIP juga menyatakan bahwa selama ini memang melindungi Hasto. Dan bahkan Irma Suryani pun di sebuah podcast mengatakan kalau seandainya Hasto dilindungi oleh Pak Jokowi itu salah. Itu sudah menyatakan kalau memang dilindungi itu salah. Tetapi tak berkilah, enggak, Pak Jokowi enggak melindungi. Yang melindungi PDIP karena PDIP partai penguasa kala itu. Tetapi kan pimpinan tertinggi ada di tangan Pak Jokowi ya sebagai presiden yang surplus kekuasaan, yang bisa mengubah A jadi B, B jadi C. Itu loh. Tetapi di sini sepertinya para pendukungnya jadi berhadapan-hadapan nih karena statement dari Bung Effendi Simbolon. Jadi kan ini kita lihat saja nanti ke depannya bagaimana. Setelah Effendi Simbolon menyatakan bahwa Pak Jokowi melindungi Hasto, itu sangat blunder sekali dan ini menjadi bahan perbincangan ya. Bahkan kemarin di Kompas TV juga sempat diperbincangkan, diperdebatkan, didiskusikan soal pernyataan Effendi Simbolon yang ujung-ujungnya ingin mengganti Ketua Umum PDIP Megawati untuk mundur. Goalnya itu, tetapi di awal pernyataannya beliau mengatakan berkali-kali tuh, bahkan wartawannya pun sampai menegaskan masalah melindungi Pak Hasto itu bagaimana? Iya, mau dibantah bagaimana lagi, mau beralasan bagaimana? Memang kenyataannya selama ini Pak Jokowi membantu Hasto. Nah, membantu kan berarti melindungi. Sudah bisa tidak disangkal lagi, pernyataan itu nggak bisa dicabut lagi, bahkan jejak digitalnya sudah tersebar kemana-mana. Dan boleh-boleh saja kita mengartikan bahwa itu adalah obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Boleh saja dong kita berasumsi seperti itu. Masalahnya kata-katanya kan membantu Pak Hasto, berarti kan membantu supaya tidak tersentuh hukum selama ini. Dan setelah Pak Jokowi tidak berkuasa dan berseberangan dengan PDIP, Hasto ditersangkakan dengan kasus itu tadi, Harun Masiku tadi, yang
Kejadiannya itu di era Pak Jokowi di tahun 2020. Kenapa nggak waktu itu langsung ditangkap, langsung diadili, langsung dibereskan? Karena ya itu tadi, ada perlindungan dari pihak penguasa. Penguasa siapa saat itu? Pak Jokowi. Dan ini terungkap oleh kata-kata Effendi Simbolon yang mengatakan bahwa selama 4 tahun ini Hasto dilindungi. Siapa dong yang melindungi kalau bukan Pak Jokowi? Nah, setelah berpisah dengan Pak Jokowi, PDIP, ya kita sebut sajalah perseteruan antara PDIP, Megawati dengan Jokowi, ini semua diungkap dan sangat mudah sekali mentersangkakannya. Dan seolah-olah ingin cuci tangan, padahal kalau dirunut harusnya kena juga, harusnya ikut diperiksa dong. Kenapa kok Pak Jokowinya tidak ikut diperiksa? Ada apa ini KPK? Itu loh. Kalau memang ini KPK yang baru, KPK yang dibentuk Pak Prabowo, yang fair, yang murni menegakkan hukum, harusnya ikut diperiksa karena melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan di saat kasus itu disidangkan di tahun 2020 lalu atau 2021 lalu. Nah, jadi sekarang diungkap, ya harusnya dipanggil semua tuh yang menghalang-halangi, harusnya. Tetapi betul kata Bung Ferry Amsari tadi, apakah KPK hanya ingin mentersangkakan Hasto, tidak mentersangkakan Presiden Jokowi? Bisa jadi. Dan ini patut kita kawal terus ini kasus ini. Publik sebagai masyarakat luas kita harus bisa memilah-memilih ini sebenarnya arahnya kemana. Sedangkan para ternak-ternaknya Mulyono ini sudah para blunder sendiri. Salah satunya dari Bung Effendi Simbolon tadi kan, yang mengatakan selama ini dilindungi oleh Jokowi. Apa maksudnya itu? Nah, setelah ditanyakan itu bisa kena pidana, semua pada cuci tangan. Akhirnya kan ternak-ternak Mulyono ini saling berhadapan sendiri. Betul kata Bung Adi Prayitno tadi, wajah Pak Jokowi itu jadi banyak sekali. Dari Coman, dari Projo, semua berbeda. Dan bahkan saling berhadapan antara Pak Effendi Simbolon ke Irma Suryani, Ade Armando, kan saling berhadapan argumentasinya, seolah-olah saling bertabrakan, nggak kompak, karena ada statement yang saya rasa bisa menyeret Pak Jokowi ke diperiksa oleh KPK karena diduga melakukan obstruction of justice. Kan seperti itu, maksudnya secara berpikirnya seperti itu, analisanya seperti itu. Karena mengeluarkan statement yang ya walaupun tidak spesifik, tapi itu secara spesifik loh. Mengatakannya bahwa selama ini 4 tahun ini Pak Jokowi membantu Mas Hasto. Apa maksudnya membantu Mas Hasto? Supaya tidak tersentuh oleh hukum kan? Kan itu berpikirnya pasti ke sana. Selama ini tidak diotak-atik, membantu Mas Hasto supaya tidak diotak-atik. Nah, setelah PDIP memecat Pak Jokowi dan ya, anggaplah ini antara Pak Jokowi dan Megawati berhadapan-hadapan, akhirnya Hasto ditersangkakan dengan alasan itu tadi. Dan Pak Jokowi berserta ternak-ternaknya mau cuci tangan. Tetapi ini ada satu yang kelepasan ngomong, yang keceplosan, bahwa selama ini dilindungi oleh Pak Jokowi. Jadi harusnya kalau KPK itu fair, kalau KPK itu memang ini baru, memang menegakkan kebenaran, panggil juga tuh Pak Jokowi yang selama ini menghalang-halangi penyidikan Hasto. Ada pidananya, ada undang-undangnya. Kenapa nggak dipanggil? Kenapa hanya Hasto yang ditersangkakan? Itu pertanyaannya. Dan pertanyaan besarnya itu tadi, kenapa nggak ikut diperiksa? Itu loh. Kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Effendi Simbolon. Jadi kalau memang ini mau dirunut, ya panggil juga Effendi Simbolon. Bener nggak pernyataan Anda ini yang menyatakan bahwa selama ini supaya tidak diotak-atik oleh ya siapa aja lah, supaya tidak tersentuh, itu dilindungi oleh Pak Jokowi si Hasto ini. Jadi perlu diperjelas lagi, perlu ditegaskan lagi pernyataannya Pak Effendi Simbolon ini. Jangan hanya melemparkan terus sembunyi, iya kan? Jadi kan ini kan sempat jadi polemik dan sempat dibahas di mana-mana masalah
Pernyataannya, bahkan wartawan sendiri pun menanyakan ke Pak Jokowinya langsung. Dan apa kata Pak Jokowi? Ya tanya yang ngomong. Ya seperti itulah, seperti biasa. Tanyakan yang ngomong siapa, Pak Effendi Simbolon. Ya tanya ke Pak Effendi, jangan tanya saya. Padahal belum lama ini Effendi Simbolon bertemu dengan Pak Jokowi. Dan keluarlah kata-kata ini. Dan Bang Noel tadi mengatakan bahwa ya mungkin Effendi Simbolon mempunyai bukti, mempunyai sumber-sumber lain yang bisa dipercaya hingga keluar omongan seperti ini. Kan bisa saja. Nah, tapi pertanyaan mendasarnya, ya kenapa KPK nggak memanggil Pak Jokowi? Karena diduga ya melakukan obstruction of justice alias menghalang-halangi penyidikan Hasto. Padahal kata Ade Armando di tahun 2020 lalu ketika sidang Harun Masiku nama Hasto sempat disebut. Dulu, kenapa tidak ditindaklanjuti dan tindak lanjutinya kok setelah Pak Jokowi tidak menjabat dan setelah Pak Jokowi berhadapan-hadapan atau berseteru dengan PDI, dengan Megawati setelah dipecat dari PDIP. Kenapa ini baru muncul? Kenapa nggak dari dulu? Dan itulah jawabannya. Jawabannya adalah apa yang dikatakan oleh Effendi Simbolon tadi. Jadi ya kalau memang melihat secara jelas ya harusnya semuanya dipanggil oleh KPK kalau memang KPK mau fair. Tapi kalau memang KPK hanya mau menangkap Hasto ya itu lain cerita lagi. Seperti kata Bung Ferry Amsari tadi ya. Jadi bagaimana kelanjutannya ya silahkan Anda. Kalau Anda menonton video ini ya silahkan tulis komentar Anda, unek-unek Anda di kolom komentar yang tersedia ya. Mengenai kelanjutan kasus ini makin seru aja. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.